Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini, pada pagi ini ya? Semoga selalu sehat, selalu kuat, apalagi ini memasuki bulan puasa ya. Oke, kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah manajemen K3 yang nanti pada beberapa menit ke depan saya menyampaikan tentang klausul mutu ISO 9001 tahun 2015. Pada pertemuan kemarin masih ingat nggak materi yang saya sampaikan atau kita diskusikan bersama? Coba masih ada yang ingat nggak? Ya, materi pertama kemarin tentang ISO ya. Jadi International Standardization for Organization, baik dari sejarah, latar belakang, keanggotaan, berbagai macam standar yang ada atau yang digunakan di seluruh dunia. Pada pertemuan kedua ini saya menyampaikan tentang klausulnya. Jadi di dalam suatu penerapan ISO 9001 ya, ada klausul atau elemen yang harus diimplementasikan dan ditaati atau istilahnya untuk mendapatkan sertifikasi ISO harus ada persyaratan ya. Ini klausul bisa disebut juga persyaratan. Jadi nanti saya sampaikan dari klausul yang harus diterapkan di dalam penerapan ISO 9001 di suatu organisasi ataupun perusahaan. Oke, untuk menyingkat waktu kita mulai pada slide yang pertama. Jadi untuk klausul atau persyaratan ISO ini saya mulai dari klausul keempat karena dari klausul 1, 2, 3 itu secara garis umum ya, ada definisi, ada ruang lingkup dan sebagainya. Kita untuk persyaratan yang digunakan di perusahaan biasanya mulai dari klausul 4. Oke, kita mulai. Klausul 4 yaitu tentang konteks organisasi ya. Maksudnya apa? Yang pertama, bahwa suatu organisasi itu harus mempunyai konteks. Jadi dia mau bergerak di bidang apa, mau fokus di bidang apa ya. Terus yang kedua, memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Oh, contohnya perusahaan ini saya mau punya perusahaan bidang tekstil. Ya, tekstil di sini kan pasti ada pihak-pihak yang berkepentingan ya, baik dari internal, dari eksternal yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Dia mau bikin produk seperti apa ya dan sebagainya. Terus selanjutnya kita menentukan ruang lingkupnya ya. Setelah kita tahu konteks organisasinya seperti apa, terus kita kebutuhan baik internal eksternalnya itu sudah kita ketahui. Yang ketiga, kita membuat sistem manajemen mutunya ya. Terus yang keempat, prosesnya. Jadi untuk mencapai sistem manajemen mutu yang baik dan berkelanjutan, prosesnya apa saja, yaitu kita harus inventarisasi ya. Terus selanjutnya yang poin kelima, kepemimpinan ya. Dalam suatu implementasi ISO 9001 ya tentang mutu, kepemimpinan itu penting ya. Jadi suatu perusahaan, suatu organisasi bisa istilahnya menjadi lebih baik atau lebih buruk itu tergantung dari pemimpinnya, dari kepemimpinannya ya. Selanjutnya kebijakan. Nah, nanti saya berikan contoh kebijakan tentang K3 ya, kebijakan K3 pada slide selanjutnya. Terus peran, tanggung jawab dan wewenang nanti juga saya jelaskan pada slide selanjutnya. Terus perencanaan ya. Jadi perusahaan itu harus menghadapi berbagai macam tantangan atau resiko dan sebisa mungkin menciptakan peluang ya. Kenapa? Karena suatu perusahaan, suatu organisasi dapat bertahan, dapat berkelanjutan apabila dapat mengatasi resiko dan dijadikan sebuah peluang ya. Peluang ini bermacam-macam ya. Mungkin ini peluang bisnis itu yang paling dicari di dalam suatu perusahaan. Terus yang kedua, sasaran mutu, perencanaan dan cara mencapainya ya. Nanti saya contohkan program-program yang harus yang bisa kita inventarisasi, contohnya bidang K3, cara mencapainya dan sebagainya. Selanjutnya, perusahaan juga harus menentukan perubahan perencanaan apabila program yang telah disusun tidak sesuai dengan
apa harapan, nah, perusahaan harus punya plan A, plan B, dan plan C dan sebagainya. Nah ini contohnya perusahaan PT Pertamina ya, saya ambil dari pertamina.com. Jadi Pertamina sudah menentukan dia itu punya visi, misi, tujuan, tata nilai dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi patokan organisasi khususnya Pertamina tersebut. Jadi contohnya visi ini menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia ya. Ini Pertamina karena core bisnisnya bidang migas ya, jadi dia punya visi untuk menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Nah untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan misi ya. Misinya ini menjadikan atau menjalankan usaha minyak, gas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat ya. Ini juga ada tata nilai. Jadi biasanya dalam suatu organisasi ada visi, misi, tujuan, tata nilai dan sebagainya. Nah ini tadi yang seperti saya sampaikan tadi, ada tentang kebijakan. Nah, kebijakan di sini saya ambil kebijakan dalam bidang HSE, Health Safety Environment ya. Atau di Pertamina tambah S1 lagi, Health Safety Security Environment ya. Di setiap perusahaan ini berbeda, ada yang bilang kebijakan mutu, K3 dan lingkungan sebagainya, itu tergantung dari visi misinya perusahaan tadi ya. Terus tadi perusahaan juga harus menerapkan tata kelola lah. Jadi setiap organisasi untuk dapat berjalan dengan baik harus menerapkan tata kelola yang baik, good governance ya. Ya. Dengan apa? Jadi setiap pekerjaan harus ada standarnya masing-masing ya. Ini ada klausul persyaratan ISO untuk elemen atau klausul yang ketujuh, ada sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi maupun informasi yang terdokumentasi ya. Jelas kalau dalam suatu pengelolaan suatu organisasi perusahaan, kita harus punya sumber daya apa yang dibutuhkan, dukungan kompetensi apa ya, perlu kesadaran, komunikasi dan sebagainya. Yang klausul ke-8 operasi. Operasi di sini pertama dari perencanaan dan kontrol operasional. Jadi kalau dalam kegiatan operasi, kegiatan jasa atau kegiatan produksi dalam suatu konteks organisasi atau industri ya, harus punya planning ya. Jadi perusahaan Pertamina untuk mencapai visi misinya tadi pun perlu program ini, program A, B, C, D, E. Nah itu kita planning, rencanakan ya. Terus ada persyaratan produk dan layanan ya, ini seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama. Kalau namanya mutu ya pasti berhubungan dengan kualitas jasa maupun produk yang dihasilkan ya. Ada desain pengembangan produk dan layanan ya, ini untuk keberlanjutan. Jadi perusahaan yang eksis terus ya, berkelanjutan, harus punya inovasi ya. Kontrol proses produk jasa yang disediakan, produksi dan penyediaan layanan, pelepasan produk dan layanan, kontrol output yang tidak sesuai. Nah, berikan contohnya untuk operasi ya, proses operasi bidang HSE atau bidang Health Safety Environment ya. Contohnya ini pada bulan Mei 2020. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ini bagian K3 atau HSE sudah punya planning. Nah, planning apa saja yang harus dikerjakan ya, yang harus dilaksanakan sesuai jadwal ya. Contohnya itu ada inspeksi ya, terus ada training ya, mungkin ada induction ya,
terus ada apa, penyuluhan ya, safety talk dan sebagainya. Nah itu dalam suatu konteks organisasi harus punya perencanaan ini. Kalau bidang K3 contohnya seperti ini ya. Jadi programnya dari harian, ada yang bulanan, jadi ada yang monthly, weekly ya, daily dan sebagainya. Oke, saya lanjut untuk klausul yang ke-9 yaitu evaluasi kinerja. Jadi perusahaan wajib melaksanakan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi ya. Jadi hasil dari pemantauan, pengukuran dan evaluasi ini bisa menjadi bahan audit maupun bahan untuk nanti rapat tinjauan manajemen ya, manajemen review, tinjauan manajemen review. Terus yang selanjutnya yang elemen ke-10 perbaikan. Jadi segala temuan tadi ya, baik dari pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi tadi, semua temuannya harus dilakukan tindakan perbaikan atau tindakan korektif ya. Pentingnya apa? Untuk melaksanakan namanya keberlanjutan ya. Dari perusahaan atau organisasi itu selain laba yang dihasilkan, yang penting juga adalah keberlanjutan ya. Jadi eksistensi ini penting untuk menjaga baik dari segi nama perusahaan, dari segi proses produksi yang baik ya, terus perusahaan tetap mendapatkan laba atau untung ya, dipercaya konsumen dan sebagainya. Nah ini contoh untuk pemantauan, pengukuran maupun evaluasi ya. Oke, kita lihat dari gambar kiri dulu, yaitu ada gambar untuk pelaksanaan atau pemantauan pengukuran kebisingan ya. Bising ya, ini yang sering kita hadapi di berbagai tempat kerja. Ada yang tahu itu mengukur bising pada alat apa? Ya, itu pada genset ya, ada genset. Terus yang ke gambar sebelah kanannya adalah pengukuran kualitas limbah cair. Jadi dalam kegiatan produksi pasti ada namanya limbah ya. Jadi kalau tidak dilakukan pengukuran maupun pengendalian bisa berbahaya bagi lingkungan ya. Nah, ini yang tadi contohnya audit ya. Audit dari perusahaan ini contohnya checklist audit internal kontraktor safety management system. Teman-teman ada yang tahu nggak CSMS itu apa? Ada yang tahu ya? Jadi setiap perusahaan ya, perusahaan itu pasti dia punya mitra atau punya kontraktor atau punya subkontraktor juga, yang itu harus dimonitoring juga tentang safety-nya ya. Makanya kita kenal namanya program kontraktor safety management system ya. Ini contohnya audit. Jadi contohnya PT Pertamina tadi punya kontraktor PTX ya. PTX ini bidang penyediaan manpower untuk perbaikan di kilang ya, contohnya. Jadi ada contohnya PTX ini merupakan menjadi kontraktor PT Pertamina. Nah ini contohnya audit tentang pertama APD ya, APD apa saja yang harus dipenuhi, adakah posternya, safety sign dan sebagainya. Beberapa contoh audit ya. Ini audit itu banyak sekali untuk checklistnya ya. Oke, yang tadi saya lanjut untuk tinjauan manajemen. Nah ini di dalam silabus sudah ditampilkan tentang manajemen review atau tinjauan manajemen. Ini juga termasuk dalam klausul ISO tadi ya. Jadi apa sih tinjauan manajemen ini? Tinjauan manajemen ini merupakan rapat dari seluruh jajaran manajemen perusahaan ya, untuk mengkaji ulang
pelaksanaan sistem manajemen mutu di suatu organisasi atau perusahaan. Hasilnya apa? Jadi diharapkan dengan tinjauan manajemen atau rapat ini ya menghasilkan rekomendasi tindakan-tindakan perbaikan yang digunakan untuk istilahnya memberikan solusi ya, atau melakukan tindakan perbaikan atau pengendalian yang terkait dengan mutu maupun K3 dan lingkungan. Khusus bidang K3, perusahaan menggunakan istilah leading dan lagging indikator ya untuk melihat indikator keberhasilan K3 di perusahaan ya. Ya, indikatornya apa ya? Indikatornya ini di dalam perusahaan sekarang ya kita mengenal istilahnya leading dan lagging, atau biasa disebut juga lead indikator dan lag indikator. Jadi kalau mau menilai performa K3 di perusahaan itu baik atau tidak, kita lihat leadnya, kita lihat lagnya ya. Ini contohnya dari set A sampai set J ya, dari Kalimantan sampai Papua di perusahaan tambang X ini ya, ternyata performanya yang kurang memuaskan yang mana? Kita lihat di slide ya, di situ ada yang berwarna merah ya untuk site G Jawa ya, lagnya performanya merah atau jelek, indeksnya juga 58% ya. Menilainya bagaimana? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, bedanya lead sama lag kita harus tahu dulu. Pertama, lead atau leading indikator tadi ya, jadi merupakan indikator awal ya, berupa pembuatan dan pengukuran program-program pencegahan ya. Kita garis bawahi program pencegahan ya, khususnya bidang K3L ya, agar kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan dapat dicegah atau diminimalisir dari dampaknya. Contohnya apa sih program-program yang terkait dengan leading indikator atau lead indikator ini? Yang pertama ya, berarti program-program di awal untuk mencegah kecelakaan apa? Ada inspeksi, ada pelatihan, ada audit, ada safety talk, safety briefing, ada apa lagi? Ada yang tahu? Ya, pengawasan perilaku atau behavior ya. Jadi inspeksi juga, selain peralatan ada inspeksi perilaku dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi tergantung perusahaan menentukan program-program di awal apa yang dapat mencegah tadi kecelakaan, penyakit maupun pencemaran lingkungan. Kalau lagging itu merupakan indikator atau hasil akhir. Jadi bedanya itu ya, kalau lead itu indikator di awal, kalau lagging atau lag itu indikator di akhir. Jadi dampaknya apa? Ya pasti dampaknya terkait dengan apa tadi? Ada kecelakaan, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan. Contohnya yang digunakan dalam perusahaan, indikator yang pertama angka severity rate ya, jadi tingkat keparahan kecelakaan ya. Ada yang masih ingat angka severity rate dalam suatu perusahaan? Ya, ada kita kenal lost time injury, ada kita kenal medical treatment case dan sebagainya. Itu mungkin di semester awal sudah dijelaskan. Terus yang kedua, property damage ya. Jadi semakin besar angka kerusakan alat, itu semakin membuat rapor merah dalam suatu perusahaan bidang K3L ya. Ada lagi jumlah kejadian penyakit akibat kerja. Oh, ternyata di perusahaan itu setiap bulannya ada PHK ya, itu bisa menurunkan performa K3. Dan banyak lagi, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, saya lanjut kelas selanjutnya. Setelah ada temuan-temuan tadi, ada pemantauan, terus ada audit, terus ada apa dari manajemen review tadi, kita kenal juga ada tentang tindakan perbaikan.
Jadi segala ketidaksesuaian atau penyimpangan harus segera dilakukan apa? Tindakan perbaikan. Ya, itu merupakan klausul tadi yang ke-10 tadi ya. Jadi tindakan korektif. Contohnya tadi pengukuran kebisingan ya, tadi ada gambar pengukuran kebisingan di tempat kerja ya. Padahal perusahaan itu punya target bahwa area kerja itu bebas dari faktor bahaya fisik, kimia, biologi ya. Ternyata ditemukan intensitas kebisingan 90 desibel padahal 8 jam kerja. Nah, perusahaan itu harus melakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikannya apa? Ya, kita kenal dulu waktu semester pertama ada namanya hierarki pengendalian resiko ya. Kita sebutkan yang pertama apa? Eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga engineering control, yang keempat pengendalian administrasi, dan yang terakhir kelima apa? APD. Ya, ini masih ingat ya semester 1 dulu ya. Untuk kebisingan di perusahaan X ini tadi ya, kira-kira pengendaliannya apa? Dengan bising 90 desibel selama 8 jam per hari. Oke, kita lihat, oh eliminasi berarti kita menghilangkan bisingnya. Oh tidak bisa ya, bisingnya atau sumber bisingnya itu dari genset, padahal gensetnya tadi tidak bisa kita buang atau hilangkan. Kita skip. Kita lihat kedua substitusi, oh kita ganti gensetnya saja agar bisingnya berkurang. Oh ternyata perusahaannya tidak mampu ya, itu harga gensetnya mahal. Oh, kita skip dulu. Terus engineering control, oh ternyata pada alatnya bisa kita kasih apa, peredam bising ya. Ya, peredam bisingnya dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk rumah genset ya, seperti kotak itu gensetnya diberi rumah genset untuk mengurangi paparan bising. Oh ternyata setelah dipakai rumah genset bisingnya masih tinggi. Oke, kita pakai administrasi, kita rotasi ya, jadi paparannya kita kurangi, jadi 8 jam kita buat 2 jam, jadi kita kan nggak harus selalu di depan genset toh ya, itu ya. Terus ada APD ya. APD ini teman-teman udah tahu nih ya. Jadi untuk mengurangi paparan bising kita bisa menggunakan air plug atau yang air muffin ini tadi. Terus perusahaan juga punya target untuk tidak ada pencemaran lingkungan. Tadi setelah dilakukan pemantauan dan pengukuran ternyata ditemukan limbah B3 atau solar ini mencemari tanah. Kita nanti lihat di slide selanjutnya ya. Oke, jadi paparan B3 ini ya, paparan B3 atau solar ini apabila mencemari tanah dapat apa? Mengakibatkan pencemaran lingkungan yang harus dilakukan tindakan pengendalian ya. Nah, ini contohnya. Kita lihat dari gambar atau foto tersebut ya, kira-kira ada yang tidak sesuai nggak? Kita temukan ketidaksesuaian tidak? Ya, di situ ada apa? Ceceran minyak atau solar ya mungkin ya. Nah, tadi seperti saya sebutkan di slide selanjutnya, ada tumpahan minyak ini tadi ya. Kira-kira akibatnya apa? Ya itu pencemaran lingkungan ya. Ini bisa menjadi temuan di audit, bisa menjadi temuan di inspeksi juga bisa ya. Ya ternyata juga apa ini penyebabnya? Oh mungkin menaruh drum minyak itu berada di posisi luar ya, jadi tidak ada paletnya, tidak ada tempat penampung ceceran minyaknya ya. Sehingga apa yang terjadi ya, ini pencemaran lingkungan khususnya pada
tanah ya. Oke, kira-kira dari video tersebut teman-teman yang harus dilakukan kita ya sebagai seorang ahli K3 apa kalau kita menemukan kondisi tersebut benar-benar terjadi di wilayah tempat kerja kita. Oke, jadi nih teman-teman silahkan setelah melihat video ini bisa jawab pertanyaan saya tadi ya di komen di YouTube tadi ya, di YouTube saya. Kira-kira kalau kita menemukan kejadian seperti ini ya, pencemaran lingkungan seperti ini, peran kita sebagai ahli K3 harus seperti apa? Jelaskan secara singkat saja ya, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin saja kuliah dari saya pada pagi hari ini, pertemuan kedua ini. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan ketiga. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel saya ya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.